Dulur kepermananggon jagongan warung VOA aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, kabare piye sampean? Muga-muga tetep bagas waras. Lancar rezeki nih. Lan sabar apa neh? Apa maneh? Kerja keras, ulet, ojo menyerah. Menjaga kebersihan. Kayak iklan ae iki. Tapi itu memang pesan-pesan yang ingin kita sampaikan loh, Cak. Sampai Iya. itu bendino ketemu wong iku lho. Iya. Kadang-kadang lek misalnya sampean ngrasani mending nyelamati sing Kayak semangat. apik. Heeh. Tapi kabeh kehidupannya tidak memberikan sesuatu yang kadang-kadang positif ini. Kadang-kadang mungkin orangnya dikasih sisi-sisi yang menyedihkan, negatif. Iya, urip lah ngono mundak. Bener positif terus, mulai diwehi syarat-syarat sing apik-apik terus. Heeh, uripe Malah kenaan. Kaya sampeyan kaya urip apik-apik diwehi. Makane. Nah, dulur, kita kali ini kita mau ngomongin soal beauty industry. Apa sih beauty industry? Industri kecantikan. Ya. Itu memang sudah ada sejak zaman purba kala ya. Sampai sekarang pun ada dan itu perkembangan terus terang sekarang ya dibantu dengan perkembangan teknologi nih ya. Iya, dan memang sekarang orang banyak lebih aware ya, masih cewek cowok itu punya ketertarikan dengan menjaga kebersihan, kecantikan, kegantengan. Mulai dari potong rambut, jenenge spa, manicure, pedicure, itu semuanya kan body image ya. Jadi kayak pencitraan tentang diri bahwa kita itu memang kadang-kadang orang menilai kita itu dari penampilan kita itu kadang-kadang susah diingkari yang enggak. Iya. Terus ini apa ceritanya gini? Nah, ini mungkin banyak orang yang berpikir kalau misalnya sampean wis umur sekian, terus jadinya rambutnya ono sing ubanan. Nah, itu wajar tuh gini. Sakjane sih wajar. Aku tak semir ya, terus gini. Ya, bisa disemir, tapi ada juga orang yang mempertahankan itu, Cak. Jadi kelihatan itu age gracefully atau secara anggun itu berusia ngono lho. Nah, ini ada sebuah penelitian dari New York University yang menunjukkan kenapa sakjane orang itu iso ubanan. Tak dulur. Pemirsa punya uban rambut? I had been dyeing my hair about every 4 to 6 weeks, and during COVID, more gray came out, and I was kind of letting it go. I feel like it became too much work and time. It wasn't just money, it was being at a salon so often. Peneliti di New York University baru-baru ini sebut mereka berhasil menemukan penjelasan ilmiah di balik rambut yang beruban. Sebuah riset terbaru dari New York University menemukan bahwa pigmentasi rambut adalah proses aktif yang melibatkan sel tunas yang naik dan turun ke folikel rambut untuk produksi pigmen. Semakin bertambahnya usia, sebagian sel berhenti berfungsi di kantong kecil dekat bagian atas folikel rambut. We found that some of the stem cells are stuck in a part of the environment where they're not supposed to be, and in that place, they are no longer able to access regeneration signals, so they don't participate in the generation of hair pigmentation. Peneliti optimistis temuan ini berpotensi menemukan solusi untuk rambut beruban dengan kembali memobilisasi sel tunas. Pertanyaan berikutnya adalah, jika uban bisa dicegah, apakah orang-orang akan berhenti ke salon? I don't know if I'd immediately take it. I would want to see how it goes for a while and see what the studies show, and if it's safe, possibly I would be into trying it. Pertanyaan lainnya, jika uban bisa dicegah, bagaimana dengan profesi para penata rambut? Women are still going to want to do things to their hair, whether it's cuts, going a different color than their natural, or just like enhancing their look in one way or another. I don't think that beauty industry is going to die just because there's something that could possibly keep hair from turning gray. Ya, sejauh ini sih saya belum melihat adanya kehadiran uban yang tumbuh di kepala saya di usia saya saat ini. Tapi siapa tahu ke depannya jika sudah ada obatnya atau perawatannya untuk mencegah hadirnya uban, orang-orang yang berusia di atas 50, 60, bahkan 70 tahun bisa hidup tanpa kehadiran uban di kepala mereka. Tapi perlu diingat bahwa sejauh ini temuan ini masih berdasarkan uji coba terhadap tikus di laboratorium dan masih diperlukan riset lebih lanjut lagi untuk mengetahui apakah ini juga bisa diaplikasikan terhadap manusia. Melaporkan dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Nah, Wah, uban itu emang itu tapi kadang-kadang itu ono faktor gak ngerti nih. Anak koncoku sing mungkin itu faktor makanan, terus ora genetik juga. Kan aku ndek kanca sing umure padha karo aku ki. Durung ono siji rambutnya sing putih ning. Gak ngerti kok iso ngono kuwi. Sampeyan dihapusi, sakjane dhek iku lek ben malam yo semiran sampean gak tau ketok, Cak. Lah kuwi tak titeni setiap minggu ketemu iki yo renek putih blas. Heeh. Ya mungkin iso enek seorang sing
berapa satu orang sing rambutnya rasa putih nih. Iya. Putih umur 80 tahun. Moro-moro putih kabeh. Putih kabeh. Nah, Dulur, habis ini kita punya cerita lain soal beauty industry di Amerika Serikat, tapi sakwise sing Siji iki. Nah, Dulur, masih dalam jagungan warung VOA. Sampean apa? Kecantikan. Kecantikan kok ngene. Kan hubungannya karo wajah enggak ya? Oh Tangan iya, juga harus cantik ada juga. Rambut juga. Perlu wajah semuanya ini gila. Itu harus komplit, harus menyeluruh. Kecantikan menyeluruh, angel kuwi. Tapi ada juga orang yang bilang kalau kecantikan itu datang dari karakteristik, Cak. Dari dalam. Heeh, Inner dari beauty. dalam. Inner Bener nggak beauty. ini? Ya ada mungkin kombinasi sing bagusnya kombinasi Iya. inner beauty sama Outer beauty. Outer beauty kayak opo ya? Outer beauty kecantikan luar ya. Luar, Tapi physical, memang, tapi memang kalau misalnya kadang-kadang cantik dan ganteng itu kan relatif ya. Iya. Tapi yang penting itu bersih. Nah bersih, sehat. Nah, gue yang penting. Itu dari dalam tubuh yang sehat itu biasanya akan terpancar. Wah. Nah, ini kita mau ngomongin sedikit soal juga banyak produk-produk kosmetik dan juga apa namanya kayak kebersihan mandi, sabun dan segala macam itu kadang-kadang kan nggak sepenuhnya bebas bahan kimia ya, Cak. Dan bingung apa yang aku nek milih nek nggon tokono. Kowe renane ke atusan sing bener ki sing ndi terus kudu maca cilik-cilik kan ndak ngerti nih. Wis Iya. pokoke ketoke ambune enak wis dinggo padahal Nah. kowe mengandung kimia. Iya benar. Nah ini ada seorang penderita multiple sclerosis. Nah dia ini karena ada penyakit itu agak rentan terhadap bahan kimia, makanya lebih hati-hati lah misalnya milih kosmetik. Bila lah dia malah bikin kosmetik, sing bahannya itu bersih. Enggak nek kimiane ngono ya. Ya mungkin ada satu sedikit dua. lah, enggak bahaya. Ya, Tampak dulur. Bahan dasar lulur ini adalah alpukat dan lumut laut organik, dan semua proses produksinya masih dilakukan menggunakan tangan. Natalie Schultz-White mendirikan Be Well Company Skincare pada 2017 setelah ia didiagnosa sklerosis multiple, peradangan yang terjadi pada otak dan sumsum tulang belakangnya. So I was diagnosed with multiple sclerosis on July 2nd in 2014, and also known as MS, the shorter version, which is much easier to say, especially when you slur words like me. That's one of my MS symptoms, is I slur words. When I get really tired, or my feet start to kind of drop, or my speech starts to slur, my vision can go a little wonky. Natalie mulai melakukan berbagai riset untuk mengurangi efek samping dari MS. Salah satu caranya adalah dengan menjaga diet yang berimbang. But it was mainly clean eating I focused on. And so we got rid of everything in the house that had preservatives or had sugar. And we just really focused on real whole organic foods. Sejak menerapkan diet berimbang makanan bersih, Natalie merasakan manfaatnya. Meski tak ada riset yang menunjukkan korelasi antara MS dengan makanan bersih, namun diet berimbang dengan makanan minim proses pabrik bisa meningkatkan kualitas hidup pengidap MS. Ide ini diadaptasi Natalie ke kosmetik perawatan tubuhnya. I have a lot of shaking from my MS that can get kind of crazy sometimes, and this helps me work on my fine motor skills too. So it's a win-win. I get to pour lots of love into the products and work on my MS shake. Statista, perusahaan riset marketing memprediksi pasar global kosmetik bersih akan mencapai $22 miliar pada tahun 2024. I get so much joy out of sharing the products and inspiring people to open their eyes to understand that, oh, natural can be this amazing. Dari Leesburg, Virginia, VOA. Kasih tuh nih, zaman nenek moyang adine saya lah adus barang kayak gawe bahan-bahan ilmiah. Kayak jarak barang ku dhisik nggawe umbah-umbah. Lek nggih adus mungkin lek keramas sithik nggawe meranggut iku sing dibong iku. Terus zaman dhisik mungkin gawe wedi iki lho mungkin ya tusuk-tusuk ning ngono kuwi ya. Apa mungkin di beberapa komunitas dan suku asli itu masih pakai barang-barang kayak gitu ya, Cak. Sing alamiah sing ditemoni ning nggon lingkungan sekitar itu nang alas ngono nih ya. Isih ngono kuwi. Dan juga mungkin ekspektasinya nggak terlalu tinggi soal bau wangi apa segala macam. Kayaknya lek mambu sithik lah kayak mambu iku lho. Sempote sampai sawake wangi kabeh. Iya, nah Dulur habis ini kita punya cerita lain soal diaspora Indonesia ya. Saya yang terlibat dalam beauty industry. Tapi sakwise sing siji.
rambut nang Amerika iku nang ndi, Cak? Iku salah siji sing tak setiap aku mau melakukan kuwi ning, aku rada grogi utawa bingung. Apa? Ngomongnya iki lho piye? Modele iki lho ning. Ya wis ngene iki sing tipis kene utawa sing anu, wis kadang-kadang kan lek potong rambut karo pemotong rambut wong Amerika iki kan sok ngerti mereka kadang-kadang utawa mungkin karena faktor bahasa ya penjelasannya rada anu wes pokoknya ini aku luwih apik ini sesuai karo ndasmu ngene iki. Tapi juga ada yang penting lain itu adalah karena di Amerika Serikat itu etnisnya kan banyak ya, Cak. Iya, iya. Rambutnya wong itu beda-beda. Nah kuwi sih karakternya beda-beda ya. Rambutnya wong ireng biasanya itu lebih kriwul. Rambutnya wong putih itu lebih halus. Sementara rambutnya wong kene lah Asia itu rada tebel sih. Tebel sithik. Makanya aku seneng ning sekitar kene iki lho ning, enggak ada soal kene iki. Daerah Capitol Hill ning. Iku ono diaspora Indonesia namanya Mbak Army Fribel saka Semarang iku buka usaha salon, Biming Salon dan pelanggannya jarene ono staf kongres dan sebagainya terus salon termasuk sing dipilih sing apik nek daerah Capitol Hill nih. Oh, kawasan elit ya. Suka dukane ditonton lho. Customerku rata-rata lawyer lobbyist. Lobbyist sama lawyer itu kan hampir sama ya. Sama. Itu 60% sendiri. Dibuka bulan Desember tahun lalu, Biming Salon berlokasi tak jauh dari Capitol Hill, gedung Kongres Amerika Serikat. Pemiliknya Army Fribel, diaspora Indonesia asal Semarang, Jawa Tengah. Biming di Amerika untuk orang Amerika artinya glowing, smile. Happy. Kita selalu bilang kalau kamu ke Biming, keluar dari Biming Salon akan Biming, akan happy. Dan kebahagiaan itu dirasakan oleh Hillary Ravito, pelanggan setia Army. Oh yeah, she's very kind, she's very open. She's really good at doing hair. You know, she has a lot of ability to do every age hair, you know, styles like from very young to, you know, an older generation. Namun, untuk membangun usaha yang membuat orang bahagia ini, ia harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Kita harus 170.000 sampai 200-an ribu lebih sekitar gitu, antara gitu. Itu belum termasuk sewa tempat, namun Army yakin dalam waktu setahun akan kembali modal. Apalagi ia sudah punya 300 pelanggan tetap. I followed Army around. So Army has worked at a few different salons, but she's fabulous. So when she worked down the street, I followed her there. I met her there. Then she worked at a salon a few blocks away, followed her there. Now we're so proud to support her here when she opened her own salon. Perjuangan hidup Army di Amerika sebelum mendirikan Biming Salon sangat panjang dan berliku. Datang ke Amerika tahun 2001, beragam jenis pekerjaan pernah ia jalani. Karena kerja keras ya, jadi saya itu siang kerja di Delhi, malam kerja di bar, terus ngambil lagi sekolah untuk cosmetology. Tidur mungkin cuma 5 jam aja ya, 4 jam. Mendirikan salon ini pun prosesnya juga tidak mudah. Perlu 2 tahun untuk merenovasi gedung dan mengurus perizinan. Saya yakin ya, kalau sudah buka, pasti dapatnya lebih banyak, cepat balik. Yang saya khawatirkan kalau macet di jalan tidak sampai buka ini gara-gara permit. Itu yang di otak saya bilang, oh ini kalau permitnya nggak keluar, hilanglah semuaku. Mimpi Army untuk memiliki usaha sendiri di Amerika sudah tercapai. Semua ini katanya berkat kombinasi kerja keras, keuletan, dan juga keberuntungan. Dari Washington DC, Supriyono Alam Burhanan dan Rere Wahyudi, VOA. Ya, nah itu memang nggak gampang-gampang susah ya, Cak ya. Banyak orang sih mikir kayak misalnya, oh sampai aku belajar motong rambut nang Amerika dibayar akeh, larang. Tapi yo lihat-lihat sih, laku ya laku. Lah ya ora. Dan nggak gampang, kesel juga ning ngene terus ning kadang-kadang lek nglayani wong dino 10 tangane iso kepleh ngene lho ning. Heeh, terus ngene terus. Iya kudu hati-hati iso gunting kuping utawa lah bahaya tuh ning. Nek misalnya sampean duwe kemampuan terus buka salon di bawah pohon, laku nggak ya? Lah nek ngene, gak oleh aku tuh memenuhi standar kesehatan malah iso nggak laku to disusir karo Pemdan yang gini. Nah, terus kini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jagat neko-neko, tapi sakwise sing siji.
Ngomong-ngomong tentang ayu, kecantikan itu memang yo kan entek ini. Lan yo ayu tuh nggak mesti berkah sepenuhnya. Oh, ngono. Karena ono sing jenenge ayu itu luka. Wah. Cantik itu luka. Cantik itu luka ya. Mergo ngundang wong, ngundang tertarik kabeh naksir akeh. Tapi yo resiko-resikone enek. Lho ngono, sampean kok cantik kok dipikirin itu lho. Gairi wong misalkan wah kuwi wong ayu tapi ngene padahal digolek cacate padahal yo. Ayu itu kadang-kadang berkah Tuhan juga tuh ayu iku ning ya. Tapi lagi-lagi cantik itu relatif ya, Cak ya. Semua orang punya matanya masing-masing, pengen suka lihat kayak gimana. Benar. Nah, daripada kita bingungin cantik apa enggak, mending kita belajar bahasa Inggris dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute. If you arrive too late to a harbor to catch a boat, you can say you missed the boat. But as an idiom, this phrase is not about transportation. Miss the boat. Have you heard back about the pop-up book design program in Miami? No. Actually, I missed the application deadline. What? You would have loved that. You really missed the boat by not applying. If you missed the boat, you missed your chance at a good opportunity. It can also mean to not understand something. For example, you might miss the boat on an important English grammar point. Anna missed the boat when she did not apply for a program she would have enjoyed. And that's English in a Minute. Saiki Diler. Gilirane Jagat neko-neko. Aturan nganggo masker wis dicabut, tapi arek-arek nom nang Jepang duwe masalah nyar lur, mesem. Mergo suwe nganggo masker, saiki akeh sing bingung piye mesem sing bener. Makane percaya apa ora, saya akeh arek nom sing melok pendidikan mesem supaya meseme sempurna kaya putri Gunung Fuji. Kok mesem tok? Lah apa ora kursus piye carane meringis sisan lur? Iki masih kebal entup tawon ta. Sakjane ora lur. Abdul Jamal Al-Ghori teko Yaman iki lagek promosi video madu sing diproduksi bener-bener asli lan rasane paling jos sak donya. Dikroyok bulan 1000 tawon, dekne ngaku kadang ya dientup lan masih lara, sing penting ojo panik. Dekne kepeksa promosi iki mergo gara-gara perang produksi madune angel diekspor. Lek tawon ndas ya mikir-mikir sik lur. Koboe nunggang jaran iki ngerti-ngerti muncul teko semak-semak nguber sapi ucul sing mlayu nang dalan. Polisi sempat nutup dalan iki supaya koboe iki beraksi lan akhirnya iso nyencang sapi sing isih remaja iki nganggo tali lasso. Ternyata nok dunia sapi ya ono kenakalan remaja lur. Naneng. Yo, sing jenenge kecantikan itu sampean memang relatif ya. Kadang-kadang wong enggak hanya menekankan aspek fisik, tapi ya aspek dalamnya, perilakunya, sikapnya, toto kromone. Ya, biasanya wong-wong sing ayu lek meneng tapi dadakno lek misale ayu ganteng lek meneng tapi lek misale mulai ngomong piye ngono. Cuwawaan ngono. Nah, tapi ono plus minus nang kadang-kadang yo selalu ono ngono kuwi ya. Sing ayu mungkin yo rada omongnya cawaan, tuh nggak terlalu pinter jadi enak sing ngono. Mana sing biasa pinter tapi ngono ki yo ngono ki lah, aku relatif. Ya. Tergantung bagaimana kita melihatnya ini ya. Dan juga kalau misalnya kita ngomong definisi kecantikan itu kan berubah setiap zaman ya, Cak. Ya. Di zaman-zaman dulu orang mungkin lebih tertarik dengan orang-orang yang berkulit putih. Di Amerika juga seperti itu. Sekarang masih susah menghilangkan dominasi stigma atau kesan bahwa seperti itu nih. Ya, tapi memang sekarang udah mulai banyak orang yang embracing dan bilang kayak oh enggak kok, misalnya sampean kulitnya sawo mateng ya enggak apa-apa, sing penting sehat. Lah misalnya percaya diri. Lah misalnya rambutnya sampean niku krewol ya gak apa-apa, sing penting ku sehat. Nah, cantik itu sehat juga. Nah, di sini macam-macam lah turun terserah sampean. Sing penting bahagia. Lur, gak kerasa wis ngoncori sampean setengah jam ya dulur ya. Sampean duwe pitakon saran lan kritik sungkan-sungkan kirim nek nggon email warung@
voanews.com utawa Lek misalnya mau ke media sosial ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube jok lali. YouTube, ya. Kata kuncinya VOA Indonesia. teko was di sini aku Cak Supri. Aku neng sini, nyon pamit Pamit, Dulur. dulur.